Perkenalkan, nama saya Nur Aziza Dawama dengan NIM 0801242155 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, kelas IKM 5, semester 1. Sebelum saya berpidato, izinkan saya berpantun. Pergi ke gunung membawa bekal, udara segar menyegarkan jiwa. Mari kita simak bersama-sama apa yang akan saya sampaikan. Baik, pernahkah teman-teman berpikir mengapa kutipan dalam sebuah penulisan dari tokoh terkenal itu sangat penting? Atau bagaimana daftar pustaka yang lengkap itu dapat menambah kredibilitas dalam sebuah karya tulis? Atau bagaimana sih resensi dapat membantu kita dalam menemukan buku yang tepat? Kutipan, daftar pustaka, dan resensi itu sangat penting dalam sebuah penulisan karya tulis karena ketiga elemen tersebut itu merupakan fondasi dalam sebuah karya tulis yang akan menghasilkan tulisan yang berkualitas. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan kutipan. Kutipan adalah bagian penting dari karya tulis yang diambil dari sumber orang lain. Kutipan ini itu fungsinya dapat memperkuat argumen, memberikan contoh yang relevan, dan menunjukkan bahwa pendapat kita didukung oleh para ahli dalam bidangnya. Lalu yang kedua ada daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar lengkap yang dapat meningkatkan kredibilitas dalam karya tulis. Dengan menggunakan daftar pustaka, itu dapat mempermudah pembaca untuk mencari sumber-sumber dari tulisan kita ketika mereka ingin mempelajarinya lebih lanjut. Lalu yang ketiga itu ada resensi. Resensi adalah nilai atau ulasan dalam sebuah karya tulis. Dengan menggunakan resensi, itu dapat membantu kita dalam layak atau tidak layaknya buku tersebut diterbitkan. Dengan menggunakan resensi, itu kita dapat membuat kelebihan dan kekurangan dalam sebuah karya tulis dan menerima pendapat orang lain dari karya tersebut. Mengapa ketiga elemen tersebut itu sangat penting? Yang pertama itu ada integritas akademik. Dengan menyertakan daftar pustaka dan kutipan, itu menyatakan bahwa kita menghargai karya orang lain dan tidak melakukan plagiarisme. Yang kedua, fokus pada penelitian. Daftar pustaka yang lengkap itu menyatakan bahwa kita melakukan penelitian yang lebih mendalam, tidak hanya dari opini sendiri saja. Lalu yang ketiga, kontribusi pada ilmu pengetahuan. Dengan membuat referensi, itu dapat membantu kita dalam pengetahuan yang lebih komprehensif. Apa saja sih tantangan yang dihadapi dalam membuat kutipan, daftar pustaka, dan resensi? Yang pertama, penulisan format yang berbeda. Yang kedua, kesulitan mencari sumber. Dan yang ketiga, kurangnya pemahaman tentang plagiarisme. Lalu bagaimana sih solusi untuk menghadapi tantangan tersebut? Yang pertama, menguasai teknik pencarian literatur, yaitu seperti kita menggunakan jurnal, perpustakaan digital, ataupun Google Scholar, dan teknik-teknik lainnya. Yang kedua, mempelajari format penulisan, yaitu menggunakan format APA, American Psychological Association, MLA, Modern Language Association, dan Chicago. Dan yang ketiga, menggunakan alat bantu, yaitu seperti menggunakan website yang dapat membantu kita dalam mengelola kutipan dan membantu daftar pustaka. Jadi, marilah kita menyertakan kutipan, daftar pustaka, dan resensi dalam sebuah penulisan karya tulis. Dengan begitu, tidak hanya penulisan kita yang berkualitas, tapi kita turut serta dalam membangun akademik dan menjunjung tinggi integritas yang berkualitas. Pergi ke pantai bermain pasir, ombak besar menerjang karang. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam berpidato. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.